Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Bapak Ibu, Oma Opa, pagi hari ini kita mau bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Usia Indah. Kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Maret tahun 2022. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita semua bersabar mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker kalau keluar dari rumah, kita tetap berdiam diri di rumah sementara, dan juga kita tetap menjaga jarak. Supaya pandemi cepat selesai, kita boleh bersama-sama lagi kembali di dalam persekutuan kita. Hari ini kita akan memulai persekutuan kita dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yael. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Sebelum kita memulai persekutuan kita dan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon pimpinan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau bersama-sama bernyanyi. Tuhan, kiranya tolong setiap kami. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Yael. Kami mohon Tuhan berkati semua persiapannya untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan jam persekutuan kami dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 457. Tuhan, tiap jam ku
Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Dan sebentar lagi kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini yang temanya adalah menghormati diri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan dan pimpinan Tuhan sampai saat ini. Engkau menolong kami dan menopang kami di setiap waktu. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan yang tidak pernah putus. Dan sebentar lagi kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami bisa menghormati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gambar dan citra Allah. Tolong kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu, bukan sekedar berkenan di hadapan manusia. Tolong kami ya Bapa di dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Tuhan yang menopang kami, Engkau yang memperlengkapi kami. Kiranya Kau juga mau memakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya, sehingga apa yang disampaikannya betul-betul menjadi isi hati dan pikiran-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 12 ayat 33 sampai 34. Saya akan membacakannya buat kita semua. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hosiana. Halo, selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga Oma Opa semua dan Bapak Ibu berada di dalam kondisi yang sehat dan terutama kembali mendapatkan sukacita dari Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan adalah obat. Sukacita dari Tuhan adalah bahan bakar kita untuk bisa tetap hidup di dalam anugerah dan jalan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi marilah kita mendapatkan dan memohon terus kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan buat kita. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang menghormati diri. Apa sih menghormati diri? Mungkin gak sih sebagai manusia kita itu tidak menghormati diri sendiri? Kalau menurut Oma Opa gimana? Mungkin gak sih kita sebagai manusia, sebagai pribadi tidak menghormati diri sendiri? Ternyata jawabannya adalah mungkin loh Oma Opa. Kok bisa? Apa sebabnya? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan sadari sebagai manusia. Yang pertama adalah, menurut firman Tuhan dari kesaksian Rasul Paulus, dikatakan bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang pertama, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karenanya kita itu sudah kehilangan juga kehormatan Allah. Yang tersisa hanyalah kehormatan diri, dan kehormatan diri tidaklah sempurna. Jadi kita sulit untuk menghormati diri kita sendiri. Apalagi kita ini kehilangan kemuliaan Allah karena kita berbuat dosa. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, semakin banyak rasa bersalah. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita tahu harusnya nggak begitu, semakin kita menyalahkan diri dan melihat diri buruk.
memang saya tuh begini. Akhirnya pikiran kita selalu negatif. Yang kedua adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan orang lain. Tapi orang lain juga adalah manusia-manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang lain juga adalah manusia-manusia yang tidak mampu melihat seperti Allah melihat. Orang lain juga adalah manusia-manusia yang selalu melihat dari perspektif negatif. Kalau dia hidupnya tidak dibaharui oleh firman Tuhan. Karenanya Tuhan selalu bilang, hendaklah dirimu diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan. Karena kalau kita tidak membiarkan diri kita diperbarui, kita akan selalu menggunakan cara pandang yang salah. Selalu negative thinking. Selalu melihat dari sudut kekurangan, bukan kelebihan. Kita sulit untuk mengapresiasi, tapi kita lebih mudah untuk menghakimi, menilai, menjudge orang lain. Dan itu juga menjadi pola di dalam komunitas kita sebagai masyarakat. Coba, kalau untuk memuji, itu kayaknya susah banget. Bahkan kalau memuji diri sendiri pun kadang-kadang suka dibilang, ih sombong. Padahal ada kalanya kita perlu berterima kasih sama diri kita sendiri loh. Terima kasih diriku karena kamu mau bertahan. Terima kasih diriku karena kamu gak kehilangan semangat dan mau terus berjuang walaupun dengan tangis. Terima kasih diriku karena kamu tetap mau menjaga semangatmu dan karyamu di tengah pergumulanmu. Itu adalah hal yang perlu untuk kita lakukan. Mengapresiasi diri sebelum kita mengapresiasi orang lain. Tapi sayangnya, tadi kita sudah kehilangan persepsi-persepsi, kemampuan untuk mengapresiasi diri dan lebih banyak untuk menyalahkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kita sadar bahwa semakin hari kita sebagai manusia akan mengalami begitu banyak penurunan. Penurunan dalam sisi kognitif, dalam sisi tubuh, otaknya juga kan katanya mengecil. Pembuluh-pembuluh darah menyempit, syaraf-syaraf mulai lelah. Dan tentunya itu akan memberikan dampak psikologis yang besar. Karena kita jadi lama-lama itu nggak bisa melakukan segala sesuatu yang tadinya bisa kita lakukan dengan fasih. Makin banyak sakit udah pasti, makin susah bergerak sendiri, makin suka limbung kalau jalan sendiri gitu ya. Kalau waktu masih muda jalan sat-sut gitu ya, gerak tuh cepet gitu ya. Makin tambah usia, baru gerak dikit kok ya udah miring, tiba-tiba jatuh. Makin bergantung sama orang lain, makin gak bisa diandalkan, makin pelupa, makin sulit melakukan aktivitas harian yang dulu kita begitu mahir dan fasih untuk melakukannya. Masak, menjahit, masukin benang ke jarum dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa kok aku begini ya, makin tua kok makin begini ya, makin gak bisa apa-apa, makin ngerepotin orang lain dan lain sebagainya. 3 hal yang sangat mungkin mendorong kita akhirnya terjebak pada posisi tidak menghormati diri dan tidak mengasihi diri. Karena memang kita kehilangan kemuliaan Allah, karena orang-orang sekitar menambah pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin bilang kita, kamu tuh kurang ini, kamu tuh kurang itu, kamu tuh kurang bersyukur, kamu tuh harusnya begini, bukan begitu, dan lain sebagainya. Kita menerima banyak kata-kata kritik, dan mungkin kritik yang menghancurkan, bukan kritik yang membangun. Kita dihakimi, kita dinilai tanpa orang berada di sepatu kita. Dan
Dan itu membuat kita melihat diri kita juga semakin buruk. Dan fakta yang tidak bisa dihindari, kita menua. Saya menua. Bapak Ibu juga menua. Dan semakin tua, semakin muncul banyak kelemahan. Namun, pertanyaannya, apa dampaknya ketika kita tidak menghormati diri? Ketika kita tidak menghormati diri, kita lebih gak percaya diri. Kita lebih merasa rendah diri dan bukan rendah hati. Kalau rendah hati mah penting ya, tapi rendah diri. Kita menyalahkan diri terus, kita meremehkan diri kita, bahkan bisa berujung kita membenci diri kita sendiri. Aku gak suka tanganku. Abis orang pada bilang tanganku kayak tangan tukang pukul. Aku gak suka kakiku. Aku gak suka betisku. Karena orang bilang betisku itu kayak singkong. Aku gak suka mataku, karena mataku terlalu sipit. Aku gak suka hidungku, hidungku pesek. Aku gak suka bibirku, sehingga orang kemudian akhirnya selalu melihat dirinya buruk. Tapi ya masa Tuhan menciptakan kita hanya dengan keburukan-keburukan saja? Dia itu sayang sama kita. Jadi karena kita gak bisa menghormati diri, kita gak bisa mengasihi diri, tadi kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya makin banyak hal-hal yang buruk yang kita simpan dalam hati. Dan hal yang buruk itu menumpuk dari masa ke masa, dari hari ke hari, ke bulan, ke tahun, selama bertahun-tahun, membuat kita lebih mudah merespon segala sesuatu secara emosional. Hasilnya, kita bisa merusak hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan diri sendiri sudah rusak karena kita akhirnya melihat diri kita tuh kurang melulu. Tapi akhirnya kita juga merusak hubungan kita dengan orang lain karena pola yang sama kita pakai kepada orang lain. Kita ngelihat orang lain kurang melulu. Anak kita kurang, cucu kita kurang, mantu kita kurang, suster kita kurang, ART kita kurang gesit, masaknya kurang enak, makanan yang saya makannya jadi nggak enak, kurang rajin, pokoknya kurang. Dengan begitu akhirnya kita rusak hubungannya kan dengan orang lain di sekitar kita. Terus gimana dong gitu ya? Terus gimana, kan udah dari solonya begitu. Kata firman Tuhan, kita ini udah kehilangan kemuliaan Allah. Mana bisa diubah? Kan firman Tuhan sudah bilang begitu. Puji Tuhan. Karena walaupun firman Tuhan bilang kita kehilangan kemuliaan Allah, tapi firman Tuhan juga bilang Tuhan kita tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan Tuhan kita bisa terus memperbarui kita sehingga kita menjadi sempurna seperti Dia sempurna. Dalam Matius 5 dikatakan, sempurnalah kamu sebab Bapamu di surga sempurna. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita juga jalan keluar dari kehilangan kehormatan diri tadi. Bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan masih bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk lewat kita yang terbatas ini terbit kemuliaan Allah. Terbit kebaikan Allah. Terbit semangatnya Allah. Gimana caranya? Tuhan memberikan dua hukum yang pertama dan utama. Ini yang pertama-tama harus kita fokuskan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Menjalankan hukum Tuhan dengan luar biasa, mungkin susah gitu ya, tapi inilah yang akan mengembalikan kehormatan kita. Gimana bisa? Yuk, mari kita lihat. Apa hukum yang pertama, Oma Opa? Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang Tuhan berikan itu punya tujuan luar biasa. Bukan untuk menyusahkan kita atau membebani kita, tapi mengembalikan kehormatan kita. Kita fokus pada itu dulu ya, bahwa hukum yang Tuhan berikan adalah untuk mengembalikan kehormatan kita.
dan bukan untuk membebani hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa yang menghancurkan kehormatan kita sebagai anak Allah, menghancurkan gambar dan citra Allah. Karenanya, hukum yang pertama bunyinya begini: kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan mengembalikan kita punya kehormatan? Bisa banget ternyata loh Oma Opa. Ya karena apa? Karena mengasihi Tuhan adalah sebetulnya hal yang gak mungkin. Betul gak? Setuju gak Oma Opa? Mengasihi Tuhan adalah hal yang gak mungkin dan susah banget untuk dilakukan oleh manusia kita yang terbatas. Apalagi firman-Nya, kasihilah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Aduh Tuhan, susah. Aku kan terbatas. Aku aja masih butuh kasih. Disuruh mengasihi Tuhan. Mengasihi yang kelihatan aja susah, disuruh mengasihi yang tidak kelihatan. Karenanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena dengan kita mau belajar dulu nih, mau belajar karena gak mungkin bisa mendadak bisa mengasihi orang. Kita mengasihi suami kita atau istri kita aja, kita butuh proses gitu ya. Jatuh cinta aja juga butuh proses, melihat dulu, memperhatikan dulu, melihat kelebihannya apa dulu, baru kita mau iya kalau dinikahin misalnya gitu ya. Apalagi sama Tuhan butuh proses. Tapi kalau Tuhan bilang kasihilah aku, maka sini mendekatlah padaku dan aku mendekat padamu. Dua pribadi yang mau saling mendekat untuk saling mengasihi akan berjumpa dan saling mengisi. Tuhan mau kita disuruh mengasihi Dia karena Dia mau kita mendekat kepadanya, kepada Sang Sumber kasih itu, kepada Sang Sumber rahmat itu, kepada sumber yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun, supaya kita mendapatkan dulu kasih-Nya. Dengan kita mendekat kepada Allah, kita mendapatkan sumber kasih-Nya yang memampukan kita kembali untuk mengasihinya. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, kita ini dapat menerima kasih-Nya yang diberikan dengan segenap hati, yang diberikan dengan segenap pengertian setiap usaha kreativitas Allah dalam mengasihi manusia. Semakin hari kita makin merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan segenap kekuatan. Dan ketika kita merasakan kasih Tuhan yang diberikan dengan segenap hati, pengertian, dan kekuatan itu jadi bekal buat kita untuk juga mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu sebagai cara kita untuk menerima unlimited love, kasih yang tidak berkesudahan. Karena sebetulnya tidak mungkin kita bisa memberikan kasih yang begitu perfect yang diminta di dalam bacaan kita kepada Tuhan kalau kita tidak pernah menerima apapun dari Tuhan. Karena yang kaya itu Dia dan bukan kita. Dia perkasa, aku lemah. Jadi Dia mau kasih dulu ke kita supaya kita bisa kasih ke Dia, kasih ke diri kita sendiri, dan kasih kepada orang lain. Tuhan minta kita mengasihinya dengan tepat. Nah, kalau sudah bisa diberikan kasih Tuhan, kita sudah menerima, maksudnya sudah menerima kasih Tuhan, sekarang apa dampaknya buat kita? Kita baru bisa mengasihi diri dengan tepat, bukan dengan egois. Karena banyak orang
Katanya self love, bahasa kerennya sekarang. Aku mengasihi diri, tapi landasannya egois. Aku nggak mau kasih ke dia, kan aku mengasihi diriku dulu sebelum mengasihi orang lain. Buat aku ini punyaku, aku nggak mau bagi. Itu kasih yang egois, kasih yang lahir dari kedagingan kita. Ketika kita memiliki kasih Allah, maka kita bisa mengasihi diri kita dengan cara-cara yang terhormat, bukan dengan cara-cara yang sesuai keinginan kita doang gitu ya, kepengen kita doang. Misalnya begini, menjaga harkat dan martabat kita dengan tutur kata dan perbuatan yang baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itu salah satu cara mengasihi diri. Ketika kita menjaga tutur kata kita, kita sedang menjaga kehormatan kita kan. Ketika kita menjaga setiap tindakan kita kepada orang lain, itu kita sedang menjaga kehormatan kita. Dan dengan begitu, orang lain menghormati kita. Hal lagi yang lebih sederhana. Ketika kita mengasihi diri kita misalnya dengan makan makanan yang kita suka. Padahal dokter bilang, nggak boleh, udah nggak boleh, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, tolong di stop yang santan-santan. Tapi kan saya self love katanya. Saya kan mengasihi diri sendiri ya, saya juga pengen kan. Akhirnya beli sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan suami, nggak ketahuan istri, nggak ketahuan anak. Karena kalau ketahuan pasti kena omel. Lalu kita makan. Itu yang namanya mungkin santannya banyak di rumah makan Padang gitu ya. Rasanya seneng. Karena seakan-akan mengasihi diri. Padahal itu kita sedang tidak mengasihi diri. Kita sedang meracuni diri, oma opa. Dan tanpa sadar, kalau kita sakit, siapa yang susah? Bukankah sesama kita juga? Bukankah orang rumah kita juga? Suami, istri, anak, orang tua, kalau saya mungkin masih muda, orang tua gitu ya. Saudara. Jadi, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kasih yang benar, kasih yang sehat, supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri dan orang lain secara sehat, secara benar, dan secara terhormat. Perkatakan apa yang baik untuk tubuh kita dengar. Aku berharga. Dan ketika kita tahu kita berharga, kita juga mau belajar untuk menghargai orang lain. Kamu juga berharga. Aku dikasihi oleh Tuhan. Maka kita juga mau menyampaikan kepada orang lain bahwa kamu juga dikasihi Tuhan dan aku juga mengasihimu. Ketika kita mengatakan aku diampuni, hai jiwaku, kau diampuni, jangan kau disesakan oleh rasa bersalah yang sudah sekian puluh tahun kau simpan. Sudah diampuni, maka aku juga mau mengampuni orang lain. Bahwa aku diberkati, maka aku juga mau memberkati. Bahwa aku bisa berkarya, maka aku juga bisa menolong orang lain untuk berkarya dan menghargai setiap karya orang lain. Terus perkatakan apa yang baik pada kita, pada diri sendiri. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang terhormat, apa yang manis. Lakukan itu pada diri sendiri. Disitulah kita belajar menghormati diri. Dan akhirnya kita belajar juga menghormati orang lain. Tapi semuanya dimulai dari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pengertianmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena dengan mengasihi Dia, kita mendekat padanya. Dan ketika kita mendekat padanya, segala sesuatu yang kita butuhkan diberikan. Untuk mengasihi Dia kembali, untuk mengasihi diri, mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mari Oma Opa, kita mau bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami belajar bagaimana kami bisa menghormati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu semua dimulai dengan menghormati-Mu, dengan mengasihi-Mu. Karena kami mendapatkan segala sesuatu yang kami butuhkan dengan benar, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menumbuhkan dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa kami terbatas. Kami tahu bahwa kami sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kami tidak mau membiarkan itu terus terjadi. Karena kami mau nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami secara khusus yang berada di dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Oma Lili Murni, untuk Ibu Linda Sumantri, untuk Bapak Johan, untuk Ibu Evi Wahyudi, untuk Oma Wawi, untuk Oma Dindiana, Oma Johani Hendro, untuk Ibu Aisani Parman, untuk Opa John Sine, untuk Bapak Antoni, untuk Oma Susi Wong, untuk Oma Ida Susanti, untuk Bapak Budi Kosasi di dalam pemulihan yang terus menerus, untuk Oma Ana, untuk setiap kami Tuhan yang berada di dalam kondisi fisik yang rentan. Tuhan, tolonglah kami dan kuatkan kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa terus memberikan yang terbaik bagi diri kami sendiri. Sehingga kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan juga hadir dalam diri kami. Tuhan, kiranya Engkau yang juga menjadi teman dan sahabat bagi seluruh saudara-saudara kami ini dan seluruh keluarga, pendamping, mereka yang menemani. Tuhan yang memimpin perjalanan mereka. Berikan kesabaran, berikan kesehatian, berikan sukacita ketika satu anggota keluarga melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang beserta di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Jadikanlah kami berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan sampai memutih rambut kami sekalipun dan sampai kami berpulang ke rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil setiap kami di dalam terangnya yang ajaib, Engkau yang akan menguatkan kami, mengokohkan kami, dan memberikan kepada kami segala kelimpahan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.